Bahasa Arab disebutkan dalam beberapa riset bahwasanya kosakata yang ada di dalamnya berjumlah 12 juta lebih. Tentunya ini sangat banyak. Tapi tahukah kita yang sering digunakan dari 12 juta tersebut hanya sekitar 5.000. 5.000 kata, dan 5.000 ini kita bisa kuasai dengan mudah kalau kita memahami kaidah yang akan kita sebutkan. Apa kaidah tersebut? Jadi seperti ini. Dalam bahasa Arab ada namanya wazan. Al-waznu. Atau pendekatannya dalam bahasa kita, pola. Apa itu pola? Bentuk suatu kata yang mana setiap huruf yang membentuk pola ini, maka ia memiliki makna tertentu sesuai polanya. Jadi bentuk yang mana setiap huruf dari bahasa Arab, lafaz-lafaz bahasa Arab ketika membentuk pola tersebut atau membentuk wazan tersebut, maka huruf-huruf tersebut akan memiliki makna sesuai bentuk polanya. Ini teori, kalau kita kesusahan tidak masalah, yang penting kita bisa pada prakteknya. Kita lihat. Perhatikan di sini kata khalaqah. Di dalam bahasa Arab kita sering dengarkan kata-kata khalaqah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insan. Kata-kata khalaqa. Dan sepertinya kita semua sudah paham apa itu arti khalaqa, artinya menciptakan. Tahukah kita dari kata menciptakan ini yang merupakan sebuah perbuatan, kita bisa mengetahui subjeknya atau yang kita sebut dengan pencipta. Pencipta memiliki wazan yang disebut dengan fa'il. Subjek disebut dengan fa'il atau pelaku. Maka kalau khalaqa ini wazannya adalah fa'ala, maka kalau bentuknya fa'il, subjek wazannya adalah khaliq, yaitu yang berarti pencipta atau yang menciptakan. Baik, kita jelaskan lebih detail. Perhatikan di sini, jadi kata atau lafaz fa'ala ini disebut dengan wazan. Disebut dengan wazan, pola atau rumus. Ketika fa'ala ini yang artinya mengerjakan sesuatu, ketika diubah menjadi fa'il, menjadi yang mengerjakan sesuatu tersebut. Ini pada subjeknya. Kata fa'il menunjukkan subjek. Adapun kata fa'ala menunjukkan predikat atau perbuatannya. Sehingga semua kata yang merupakan pekerjaan ketika diubah dari bentuk fi'il madhi yang seperti fa'ala diubah menjadi fa'il, maka yang tadinya menunjukkan perbuatan kita bisa memaknakannya dengan yang melakukan perbuatan. Contohnya lagi misalnya. Abada. Sebutkan dalam Al-Quran, misalnya pada firman Allah dalam surat Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum. Abada artinya menyembah. Kata menyembah ini merupakan fi'il dengan wazan abada fa'ala. Fa'ala. Ketika kita ingin mengubah menjadi penyembah atau subjek yang melakukan penyembahan tersebut, maka kita ubah wazannya menjadi dari fa'ala menjadi fa'ilun. Abada menjadi abidun. Kalau abada tadi artinya menyembah, abidun yang menyembah atau subjek yang menyembah. Begitu juga pada kata sa'ala. Perhatikan kata sa'ala.
Kata sa'ala ini adalah fi'il madhi fa'ala. Artinya meminta atau bertanya. Ketika kita ingin mengetahui apa sih bahasa Arab peminta-minta, ternyata yang meminta atau bisa diartikan peminta-minta itu disebut sa'il, diubah dari tadinya fa'ala menjadi fa'il. Seperti itu, mudah. Sehingga Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'il fala tanhar. Adapun orang yang peminta-minta, jangan engkau hardik ia, jangan engkau bentak ia. Begitulah di dalam Al-Quran. Apa maksudnya dan apa tujuan dari kita memahami perubahan wazan ini? Karena terkadang, dan ingat ucapan saya ini akan terus berulang pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Apa faidahnya kita mengetahui perubahan dari satu pola ke pola yang lain? Karena terkadang di dalam Al-Quran itu yang disebutkan isim fa'ilnya. Dan dari isim fa'il kita bisa tarik, kita kembalikan menjadi fi'il madhi. Sehingga kalau di dalam Al-Quran disebutkan isim fa'il, kita bisa memperkaya kosakata kita menjadi lebih dari sekadar isim fa'il, bisa juga fi'ilnya. Atau ketika yang disebutkan fi'ilnya, maka kita bisa mengembangkannya menjadi isim fa'il. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata syarah. Syaraha artinya melapangkan. Alam nasyrah laka sadrak. Melapangkan. Syaraha. Lihat di layar kita. Asal katanya adalah syaraha. Kira-kira kalau saya tanya kepada pelajar sekalian, syaraha artinya kan perbuatan mensyarah. Mensyarah itu mengembangkan atau melapangkan. Sehingga ketika ada ulama yang menjelaskan kitab yang tadinya ringkas dikembangkan menjadi luas disebut syarah. Seperti kitab Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Sehingga Sahih Bukhari mungkin cetakan lama hanya 4 jilid, Fathul Bari bisa 18 sampai 20 jilid. Nah ini syaraha. Kira-kira Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah, yang menjelaskan, yang mengembangkan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitabnya Fathul Bari, maka kita sebut sebagai syarihun. Kita sebut sebagai syarihun yang asal katanya dari syaraha, fa'ala diubah menjadi fa'ilun. Nah seperti itulah. Nanti ingat ucapan saya tadi, pola yang kita ketahui satu pola ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa pola dan masing-masing pola bentuknya akan memberikan makna spesifik sesuai dengan polanya dan itu akan memperkaya pengetahuan kita terhadap kosakata di dalam bahasa Arab. Sehingga kosakata yang 5.000 tadi akan lebih mudah kita kuasai jika kita bisa mengembangkan satu kata dalam satu pola, kita bisa kembangkan ke dalam beberapa pola. Sehingga kalau kita bisa ketahui satu kata dengan fi'il madhi misalnya di dalam Al-Quran, kita bisa kembangkan menjadi 10 kata, bahkan sampai 100 kata. Dan ini bukan hanya sekadar motivasi yang isapan jempol, tapi kita akan pahami insya Allah setelah kita melewati pelajaran-pelajaran berikutnya. Maka tetap fokus, kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya banyak yang masih kurang dipahami, silakan diulangi lagi, bersiap untuk kita menguasai pola yang akan memberikan kita kemudahan dan waktu yang ringkas di dalam menguasai kosakata dalam bahasa Arab. Baik.